Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Masih dalam suasana pandemi ini, jangan lupa selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan jangan lupa selalu jaga jarak. Nah, masih dengan saya M. Irfan Isbandi. Insya Allah kita bisa. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi operasi hitung pada bilangan bulat. Kita tahu untuk operasi hitung itu kita mengenal ada operasi penjumlahan, yang kedua operasi pengurangan, yang ketiga operasi perkalian, dan yang keempat operasi pembagian. Dan pada pembahasan ini kita tambahkan satu, yaitu operasi campuran. Nah, ini yang untuk operasi campuran nanti yang berkaitan dengan operasi gabungan dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini. Langsung saja untuk materi yang pertama kita lihat pada operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan bilangan bulat itu merupakan operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total dua atau lebih bilangan bulat. Untuk notasi operasi penjumlahan dilambangkan dengan tanda positif. Kita lihat contohnya. Mia memiliki 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapat hadiah sebanyak 5 boneka lagi. Pertanyaannya, berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, kita lihat. Kita bisa menentukan bilangan penjumlahan ini dengan garis bilangan ini, sehingga bisa kita tuliskan pada notasi penjumlahannya, yaitu 3 boneka yang sudah ada dan ketika ulang tahun mendapatkan 5 boneka, sehingga pada notasi penjumlahannya kita tulis 3 ditambah 5. Nah, 3 ditambah 5 kita lihat dengan notasi bilangannya. Langkah yang pertama kita lihat dari angka yang 0, angka 0 ini kita arahkan ke kanan sebanyak 3 satuan. Dari 0 ke kanan sebanyak 3 satuan, tepat di angka ketiga. Kenapa ke kanan? Kita lihat, untuk tanda positif maka satuan bergerak ke kanan, dan untuk tanda negatif maka satuan bergerak ke kiri. Sehingga untuk operasi penjumlahan ini 3, karena di sini positif maka bergerak ke kanan sebanyak 3 satuan. Dilanjutkan yang kedua, itu ke kanan juga sebanyak 5 satuan. 1 dari angka 0 ini, dari angka 3 ini 1, 2, 3, 4, 5, dan tepat di angka 8. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Nah, sekarang bagaimana untuk soal yang seperti ini? 2 ditambah negatif 3. Sama cara pengerjaannya seperti yang pertama tadi. Kita lihat garis bilangannya. Yang pertama 2, itu tandanya positif, maka dari angka 0 bergerak ke kanan sebanyak 2 satuan. Ingat, untuk positif maka satuan bergerak ke kanan, dan negatif satuan bergerak ke kiri. 2 dari angka 0 bergerak ke kanan sebanyak 2 satuan. Dari angka 2 kita lanjutkan. Nah, ini bergerak ke kiri karena tandanya negatif sebanyak 3 satuan. Dari angka 21, 2, 3, dan tepat di angka negatif 1. Sehingga
penjumlahan dari 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Nah, itu penjelasan dari operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, Pak Guru sudah menyiapkan untuk latihan soal. Ini nanti kalian semua bisa menuliskan di buku catatan dan supaya dikerjakan sekaligus sebagai tugas mandiri. Baik anak-anak, untuk materi berikutnya kita lanjutkan, yaitu operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan itu merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Nah, untuk notasi operasi pengurangan dilambangkan dengan tanda minus. Nah, ini mohon maaf, ini pengurangan ya, bukan penjumlahan. Nah, selanjutnya pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan. Contoh, 6 dikurangi 2 itu bisa kita tuliskan 6 ditambah lawan dari 2. Nah, lawan dari 2, positif 2 adalah negatif 2. Nah, sehingga 6 dikurangi 2 bisa kita tuliskan 6 ditambah negatif 2. Contoh yang lain, misalkan negatif 5 dikurangi negatif 2, maka bisa kita tuliskan negatif 5 ditambah lawan dari negatif 2 yaitu positif 2, sehingga bisa dituliskan negatif 5 dikurangi negatif 2 itu sama dengan negatif 5 ditambah 2. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, Lia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Lia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Lia? Dari soal seperti ini, maka notasi pengurangannya bisa kita tuliskan sebagai berikut. 6 dikurangi 2. Nah, kita lihat dengan garis bilangannya seperti apa. Tadi notasi pengurangan itu merupakan penjumlahan dengan lawan dari bilangan pengurangnya. Nah, sehingga 6 dikurangi 2 bisa ditulis 6 ditambah lawan dari 2 yaitu negatif 2. Sehingga dari garis bilangannya kita lihat angka yang pertama adalah 6. Jadi dari angka 0 bergerak ke kanan sebanyak 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepat di angka 6. Dan dilanjutkan dari angka 6 bergerak ke arah ke kiri karena di sini tandanya negatif sebanyak 2 satuan. Tepat di angka 4. Sehingga 6 ditambah negatif 2 itu sama dengan 4. Jadi kesimpulannya 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Mungkin caranya sama seperti yang tadi pada operasi penjumlahan. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal juga untuk operasi pengurangan. Silakan kalian tulis di buku catatan dan dikerjakan sekaligus sebagai tugas mandiri kalian. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan sudah. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat daripada operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama adalah sifat komutatif atau kita sebut sebagai pertukaran. Ya, kalau ada bilangan bulat A plus B itu juga sama dengan B plus A. Contohnya 2 ditambah negatif 3 itu sama artinya juga negatif 3 ditambah 2. Nah, ini sama dengan negatif 1. Sifat yang lain yaitu sifat asosiatif atau yang kita kenal sebagai pengelompokan.
A ditambah dalam kurung B plus C itu sama dengan A plus B ditambah C. Artinya ini apa? Tidak merubah nilai. Berarti hasilnya sama saja. Contohnya ini. 2 ditambah 3 ditambah negatif 4 sama dengan dalam kurung 2 tambah 3 ditambah negatif 4. Sama-sama hasilnya adalah 1. Sifat yang lain adalah sifat tertutup. Artinya apa? Bahwa penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya 2 adalah bilangan bulat. Dan negatif 4 juga merupakan bilangan bulat. Maka hasil dari penjumlahan 2 dan negatif 4 itu hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Nah, itu yang dimaksudkan dengan sifat tertutup. Sifat selanjutnya adalah unsur identitas. Nah, unsur identitas pada penjumlahan itu adalah 0. Kenapa? Karena berapapun bilangan bulat itu kalau ditambahkan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. 2 itu bilangan bulat. Kalau ditambahkan 0, hasilnya 2. Nah, ini. Selanjutnya, berikutnya juga seperti ini. Nah, sifat yang lain untuk pengurangan. Sifat pengurangan bilangan bulat itu bersifat tertutup juga. Artinya apa? Hasil pengurangan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Contoh, 3 bilangan bulat. Negatif 4 juga bilangan bulat. Maka 3 dikurangi negatif 4 hasilnya 7. Dan 7 itu juga merupakan bilangan bulat. Jadi hasil pengurangan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Itu untuk sifat pengurangan. Baik anak-anak, mungkin untuk operasi penjumlahan dan pengurangan sudah jelas, dan kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya, yaitu pada operasi perkalian. Konsep perkalian sesungguhnya berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Perkalian itu sesungguhnya berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Operasi perkalian biasanya disimbolkan dengan tanda silang atau dengan tanda titik. Nah, ini ada 2 tanda yang menunjukkan perkalian. Ada silang atau tanda titik. Kita lihat contohnya. Misalkan di suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Nah, jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, pertanyaannya, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Ini ada keterangan tanpa atap, berarti atapnya tidak dihitung. Nah, sehingga apa? Dari pernyataan soal seperti ini bisa kita tuliskan bahwa yang 5 lantai, masing-masing lantai tingginya 6 meter, sehingga total tinggi gedung ini bisa kita tuliskan 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 5 lantai. Nah, ini sebanyak 5 lantai. Atau dalam perkalian bisa ditulis 5 dikali 6. 5 merupakan bilangan pengali dan 6 merupakan bilangan yang dikali. Nah, kita lihat pada garis bilangannya. Tadi 5 dikali 6. Jadi dari angka 0 ini, berarti kita menjumlahkan sebanyak 6 sebanyak 5 kali. Berarti 6 sebanyak 5 kali. 0 sampai 6, 1, 6 sampai 12, 12 sampai 18, dan seterusnya sampai ketemu 5 kali 6 ini. Nah, 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, sehingga ketemu di sini angka 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Atau dalam notasi perkalian tadi, nah ini bisa kita tulis seperti ini. 5 dikali 6 itu sama artinya dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 tambah 6 sampai 50
suku. Nah, sampai sebanyak 5 suku. Jadi operasi perkalian itu tadi merupakan penjumlahan bilangan yang sama. Berikutnya, soal yang kedua. Ulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan ulang tersebut dibagi 100 oleh okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah, nah kita lihat, suatu bilangan, mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Sehingga pada notasi perkaliannya bisa kita tuliskan seperti ini. Suatu bilangan ini dikalikan dengan 100 menghasilkan 450. Dan kita lihat untuk aturan pada perkalian secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku bahwa jika A dikali B sama dengan C, maka A itu sendiri sama dengan C dibagi B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau yang kedua, bahwa jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A, dengan A tidak sama dengan 0. Nah, sehingga untuk penulisan seperti ini bisa kita tuliskan titik-titik ini nanti sebagai A, dan 100 nanti sebagai B, 450 nanti sebagai C, sehingga berlaku bahwa A itu sama dengan C dibagi B, maka A itu sama dengan 450 dibagi 100 sama dengan 4,5. Selanjutnya tadi, jika bilangan yang sama dengan ulang tersebut dibagi 100 oleh okta, nah berarti bilangan yang sama itu adalah 4,5. Sehingga 4,5 dibagi 100 oleh okta. Nah, bilangan yang sama tadi adalah 4,5. Dan dibagi 100, sehingga hasilnya 0,045. Jadi bilangan yang dihasilkan adalah 0,045. Mungkin itu, dan contoh yang lain untuk lebih jelas. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000 setiap akhir bulan. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, maka tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan. Keterangannya potongan dan bunga bank diabaikan. Berarti setiap bulan menabung 500.000 dan Endang menabung selama 7 bulan. Berapa uang tabungan Endang selama 7 bulan? Kita lihat untuk notasi penulisannya untuk soal di atas. Kita lihat 1 bulan itu 500.000, maka 7 bulan berapa rupiah? Jika bisa kita tuliskan dalam notasi perkaliannya sebagai berikut. 7 dikali 500.000 atau sama dengan penjumlahan 500 sebanyak 7 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan 3.500.000 rupiah. Jadi banyak tabungan Endang selama 7 bulan adalah 3.500.000 rupiah. Itu untuk soal yang ketiga ini. Selanjutnya kita lihat secara umum operasi perkalian dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, jadi dari
persoalan tadi, bentuk perkalian itu bisa dituliskan sebagai berikut. Merupakan penjumlahan berulang sebanyak A suku. Jika A dan B bilangan bulat positif, maka perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Nah ini, ditulis A dikali B itu merupakan penjumlahan B sebanyak A suku. Contoh, 7 dikali 12 itu sama artinya penjumlahan 12 sebanyak 7 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf, ini penjumlahan ya, bukan perkalian. 12 ditambah 12, tambah 12, tambah 12, dan seterusnya. Yang kedua, 6 dikali negatif 20. Ini artinya adalah negatif 20 ditambah negatif 20 ditambah dan seterusnya sampai 6 suku. Itu untuk penulisan operasi perkalian. Beberapa yang perlu diperhatikan untuk anak-anakku sekalian pada perkalian dua bilangan bulat. Jika perkalian bilangan bulat dengan tanda yang sama, di sini positif atau positif dengan positif, atau perkalian negatif dengan negatif, maka hasil perkaliannya tandanya positif. Dan kita lihat perkalian bilangan negatif dengan positif atau positif dengan negatif, maka hasil perkaliannya adalah tandanya negatif. Jadi bisa kita ingat untuk sembarang bilangan bulat, perkalian dua bilangan bulat atau lebih dengan tanda yang sama, maka hasil perkaliannya adalah tandanya positif. Sebaliknya, jika perkalian dua bilangan bulat atau lebih dengan tanda yang berbeda, maka hasil perkaliannya adalah bertanda negatif. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, yang pertama ada sifat tertutup. Jadi perkalian bilangan bulat, maka hasil perkaliannya juga merupakan bilangan bulat. Itu yang dinamakan sifat tertutup. Hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Jadi setiap bilangan bulat, berapapun bilangannya, kalau dikalikan 0 maka hasilnya 0. Contoh 13 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 45 dikali 0 sama dengan 0. Dan seterusnya. Yang C, bilangan 1 merupakan unsur identitas. Pada perkalian bilangan bulat, setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 selalu menghasilkan bilangan itu sendiri. Setiap bilangan bulat kalau dikalikan dengan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh 14 dikali 1 sama dengan 14. Negatif 24 dikali 1 tetap hasilnya adalah negatif 24. Sifat yang lain, nah, perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif atau pertukaran. Jadi A dikali B itu sama artinya dengan B dikali A. Kita lihat, negatif 12 dikali 5 itu sama dengan negatif 12 ya, hasilnya negatif 12 kali 5 sama dengan negatif 60. Nah, ini bisa kita tulis 5 dikali negatif 12 sama dengan negatif 60. Jadi negatif 12 dikali 5 itu bisa kita tulis 5 dikali negatif 12. Hasilnya sama, yaitu negatif 60. Nah, perkalian tiga bilangan bulat juga bersifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya seperti ini. Ini kita tulis seperti ini. Contoh 3 dikali negatif 6 dikali 4 itu bisa kita tulis, pengelompokannya itu bisa kita tulis seperti ini. 3 dikali negatif 6 dalam kurung negatif 6 dikali 4, hasilnya negatif 72. Nah,
Terus sifat yang berikutnya adalah perkalian bilang bulat bersifat distributif atau penyetaraan terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Bersifat distributif itu seperti ini. A dikali dalam kurung B plus C itu sama artinya A dikali B ditambah A dikali C. Baik pada pengurangan A dikali dalam kurung B dikurangi C itu artinya A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, seperti ini. Contohnya adalah ini. Nah, itu mungkin untuk sifat-sifat daripada perkalian bilangan bulat. Nah, kita lanjutkan untuk operasi pembagian. Nah, pada operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Operasi pembagian biasanya disimbolkan dengan tanda bagi. Nah ini, atau garis miring, itu menunjukkan pembagian. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Karena sedang baik hati, Bu Fitri ingin bagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin bagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue. Nah, kita lihat notasi pembaginya. Berarti Bu Fitri memiliki 12 kue. Akan dibagi oleh 6 tetangga. Berapa masing-masing tetangga yang berapa kue yang diperoleh oleh masing-masing tetangga tersebut. Nah, kita lihat 12 dibagi 6 itu juga merupakan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang. Pengurangan 6 oleh terhadap 12, pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang sampai tidak tersisa. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini. 12 itu dikurangi 6, terus dikurangi 6 sampai tidak tersisa. Sampai sisanya 0. 6 mengurangi 12 berulang ternyata sebanyak 2 kali. Sehingga bisa kita tentukan bahwa 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Jadi masing-masing tetangga Bu Mia mendapatkan 2 kue. Nah, pada operasi pembagian ini ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Tadi operasi pembagian dari 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. 6 itu merupakan bilangan pembagi. 12 ini merupakan bilangan yang dibagi dan 2 adalah hasil bagi. Jadi ada 3 unsur yang perlu diperhatikan oleh kalian semuanya. Nah, kita lanjut untuk contoh soal berikutnya untuk lebih jelasnya dan untuk lebih dipahami berkaitan dengan pembagian. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Nah, kita lihat pada garis bilangan tadi. Tupai melompat tepat berada di titik 15 sebelah kiri 0. Nah, dari titik 0 ke kiri sebanyak 15 satuan karena melompat ke kiri. Nah, dan tupai tadi melompat sekali lompatan itu bisa sampai sejauh 3 lompatan atau 3 satuan, sehingga 3 satuan terus sampai ke kiri di sebelah kiri 0 itu ternyata
sampai 1, 2 lompatan, 3, 4, 5. Ternyata sampai 5 lompatan. Top tupai tadi melompat sampai sejauh 15 sebelah kiri 0, dan sekali lompatan itu 3 satuan, sehingga tupai itu lompat sampai di titik 15 di sebelah kiri 0 itu melompat sebanyak 5 kali ke arah kiri. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa negatif 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk materi pembagiannya. Dan perlu kita ketahui bahwa pembagian bilangan bulat juga perlu diperhatikan untuk tanda pada bilangan bulatnya. Pembagian bilangan bulat dengan tanda yang sama, positif-positif atau negatif-negatif, maka hasil baginya tandanya positif. Dan pembagian bilangan bulat dengan tanda yang berbeda, negatif dengan positif atau positif dengan negatif, maka hasil pembagian tandanya negatif. Itu untuk soal pembagian. Nah, sekarang bagaimana kalau ada operasi bentuknya seperti ini? Nah, pada soal seperti ini itu merupakan operasi hitung campuran, dan untuk menyelesaikannya kita harus mempelajari urutan-urutan dalam operasi hitung campuran. Jadi kita harus tahu aturan-aturan untuk menyelesaikan pada soal operasi hitung campuran. Dan contohnya misalnya seperti ini. Tentukan hasil dari 6 ditambah 2 dikali 4. Nah, mungkin dari soal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah 6 ditambah 2 baru dikali 4, sehingga hasilnya 32. Kemungkinan jawaban yang kedua bisa juga 6 ditambah 2 dikali 4. Jadi 6 ditambah 2 dikali 4 itu 8, 6 tambah 8 hasilnya 14. Nah, kira-kira di antara yang pertama dan yang kedua itu yang betul mana? Nah, untuk menjawab itu kita lihat, kita harus tahu aturan untuk menyelesaikan operasi hitung campuran. Nah, kita lihat aturan yang pertama adalah urutan operasi hitung bentuk yang di dalam kurung. Yang kedua, hitung bentuk eksponen. Urutan yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi, kalau perkalian dulu, kita tentukan perkaliannya dulu. Kalau pembagiannya dulu, maka kita tentukan pembagiannya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Dan urutan aturan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan, sama. Contohnya seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa guru sampaikan pada pertemuan kali ini, dan terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.